lagi dengan saya Tiara Fadila. Di sini saya akan membahas tentang virtual machine pada VirtualBox, Debian dan Ubuntu Server Administration. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang install Ubuntu pada VirtualBox. Terus ada snapshot virtual machine dan clone virtual machine. Pertama, kita akan menginstal Ubuntu pada VirtualBox karena seperti yang kalian ketahui, Ubuntu merupakan operating system yang berbasis Linux. Karena banyak sekali operating system yang berbasis Linux, namun beda vendor saja, seperti Debian, Fedora, dan masih banyak lagi. Operating system Linux yang memiliki kelebihan dan masih banyak yang stabil dan lebih direkomendasikan untuk digunakan merupakan Ubuntu dan Debian. Oke teman-teman, jadi ini tampilannya akan seperti ini jika teman-teman sudah menginstal VirtualBox dan tidak terdapat apa-apa, hanya fitur-fitur saja. Namun jika sudah ada banyak server yang kita gunakan atau kita running nanti, maka akan terjadi seperti tampilannya. Ada server Windows, Ubuntu, dan lain-lain. Oke teman-teman, sebelum itu kita harus mendownload VirtualBox terlebih dahulu. Kita klik yang ini saja. Lalu di sini kita diharuskan untuk memilih host OS yang teman-teman pakai. Misalnya teman-teman pakai Windows, bisa klik yang ini. Kalau misalnya pakai yang macOS, bisa klik yang ini, dan Linux bisa klik yang ini. Karena saya pakai host OS, saya akan klik yang ini. Ini sudah otomatis mendownload, tapi karena saya sudah pernah mendownload, saya tidak akan mendownloadnya. Selanjutnya teman-teman harus menginstal Ubuntu server, dimana nanti Ubuntu servernya akan di running ke dalam VirtualBox yang sudah diinstal. Kita ketik saja di Chrome download Ubuntu server. Kita bisa download Ubuntu server di website resminya Ubuntu server, yaitu ubuntu.com. Kita bisa klik saja. Di sini harus menginstal yang Ubuntu server ya, jangan yang desktop, karena di step kali ini kita akan menginstal yang server. Kita bisa langsung klik saja. Di sini sudah otomatis download ya, karena saya sudah pernah menginstal, jadi saya tidak akan menginstalnya. Oke, kita bisa langsung saja ke VirtualBox-nya. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan VirtualBox-nya. Kita bisa langsung klik new. Di sini teman-teman harus membuat nama mesin. Nama mesinnya opsional ya, tergantung terserah teman-teman. Saya misalnya untuk server, dan teman-teman di sini dimintai untuk melokasikan filenya. Di sini saya akan menggunakan default dari sininya dari C. Itu kita di sini klik yang tabnya yang Linux, terus versinya kita Ubuntu 64 bit. Kita langsung next saja. Di sini untuk prosesornya saya akan ganti ke 3 untuk mencepat proses penginstalannya, dan untuk base memorinya saya akan tetap ada di 2048 MB. Lalu kita next saja. Lalu
storage yang teman-teman perlukan pada virtual machine yang mau teman-teman running. Karena saya tidak terlalu berat-berat, saya cukup menggunakan 25 GB saja. Lalu kita klik next saja, kita finish. Kita bisa langsung klik start saja. Nah, di sini karena kita belum memasukkan ISO, jadi VirtualBox-nya akan menagihi ISO-nya. Kita bisa langsung klik panah ini, folder. Kita bisa cari file ISO yang tadi kita download atau yang sudah kita punya, kita open. Setelah itu kita klik mount and ready boot. Lalu kita, oke teman-teman, kita di sini bisa pilih yang English saja, kita enter, kita done. Kalau misalkan teman-teman mau memilih opsi atau pengen men-checklist atau mau memilih opsi yang disediakan sama Ubuntu-nya, teman-teman bisa menggunakan row bawah atau row atas. Ini misalnya kita bisa row bawah buat back, row atas buat down. Lalu kita tekan enter saja. Enter. Terus di sini juga kita enter juga. Kita pilih down. Ini kita ke bawah, terus continue, enter. Terus kita enter aja. Kita di sini di row bawah, kita pilih down, kita enter. Kita lagi enter. Kita pilih continue. Lalu di sini teman-teman bisa mengisi username, contohnya kita arrow dulu, kita pilih server, kita nama server, untuk username-nya saya samain saja. Untuk passwordnya saya menggunakan 12345 biar memudahkan saja. Bisa down, continue. Di sini kita bisa ke enter biar muncul tanda X di install open servernya. Lalu setelah itu kita down. Dan ini adalah bagian yang lumayan lama. Teman-teman bisa tinggal nonton video lainnya atau tinggal apa ya. Dan ini tuh memakan waktu sekitar 30 menit sampai selesai. Jadi ini lumayan lama dan memang prosesnya lama banget. Dan misalnya mau melihat proses atau detail dari instalasinya, tinggal klik view full log. Nah, ini dia lagi menginstal server, jadi di sini saya pause saja ya sampai proses instalasinya selesai. Oke, jadi di sini kita pilih yang reboot now. Di sini kita sudah selesai menginstal. Misalnya ada tulisan merah
atau file, teman-teman bisa enter saja karena ini hanya butuh konfirmasi dari teman-teman. Apakah teman-teman mau mengonfirmasi kesalahan waktu penginstalan? Tapi ini tidak terlalu mempengaruhi ke step selanjutnya. Kalau misalnya udah step kayak ini, kita langsung enter saja. Kita langsung saja login. Passwordnya juga. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil menginstal Ubuntu. Oke, sampai sini saja pembahasan tentang cara menginstal Ubuntu. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang snapshot virtual machine. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar tentang snapshot virtual machine. Snapshot bahasa gampangnya adalah penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Jadi teman-teman ketika memiliki server, teman-teman bisa membuat atau menandai status server teman-teman yang sekarang. Contohnya seperti ini, terdapat satu server dan status server yang sekarang terdapat 3 konfigurasi IP address. Maka server ini akan melakukan snapshot, dan ketika setelah snapshot terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan. Seperti di sini contohnya terdapat satu konfigurasi IP address tambahan, yaitu 10.10.10.1, dan ternyata ketika melakukan perubahan atau konfigurasi tambahan terdapat error atau gangguan pada server, maka server tersebut dapat mudah kembali ke status awal atau penandaan awal sebelum terjadinya error, yaitu ketika hanya terdapat 3 konfigurasi IP address. Nah, jadi bahasa gampangnya adalah pembuatan checkpoint. Jadi ketika teman-teman melakukan checkpoint di status yang sekarang dan telah melakukan checkpoint, terus ada perubahan dan terdapat error, maka teman-teman melakukan checkpoint sebelumnya. Oke teman-teman, kita langsung saja praktekkan di server yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Nah, pada server saya sekarang masih default, jadi tidak ada file apapun atau konfigurasi apapun ketika saya melakukan perintah ls ya teman-teman. Tidak ada apapun ya, tidak ada file apapun atau konfigurasi apapun. Jadi di sini saya akan coba power off. Oke, di sini saya akan coba snapshot di konfigurasi awal atau default pada server, jadi tidak ada file apapun dan tidak ada konfigurasi apapun, dan saya akan mencoba snapshot dengan tekan button ini, klik snapshot. Lalu kita akan snapshot menggunakan tombol tag dengan nama misalnya default server. Lalu kita oke saja dengan deskripsinya opsional ya teman-teman, mau tambahin atau tidak terserah teman-teman. Oke, ini jadi snapshot yang sudah saya buat di default server. Ini ada snapshot dengan server tanpa ada konfigurasi apapun. Lalu akan saya coba running, klik start. Oke, di sini saya akan coba login terlebih dahulu.
sini saya akan membuat file dengan perintah touch. Jadi ketika kita ketik ls, ini tidak ada file atau konfigurasi apapun ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba membuat file dengan perintah touch. Di sini saya akan coba buat 3. Lalu kita ketik ls, teman-teman. Jadi di sini sudah ada 3 file yang sudah saya buat, ada a.txt, ada b.txt, dan c.txt. Nah, di sini terdapat 3 file ya. Nah, ketika di snapshot yang sudah saya ambil sebelumnya tidak ada file apapun, dan sekarang saya sudah membuat file di server ini dan akan saya coba power off. Dan saya akan coba kembali ke snapshot atau status yang sudah saya tandai sebelumnya, yaitu tidak ada file apapun. Itu dengan pencet ya teman-teman ke snapshot, lalu kita klik yang default server, lalu kita klik yang store. Oke, di sini ada 2 opsi dengan centang create a snapshot of the current machine state atau tidak. Artinya adalah ketika saya restore atau kembali ke default server, itu bisa sekalian status server saya yang sekarang bisa sekalian langsung dibuatin snapshotnya juga, atau status sekarang terdapat 3 file itu bisa langsung dibuat snapshot dengan mencentang create a snapshot of the current machine state. Tapi saya tidak akan melakukan snapshot lagi, jadi saya akan langsung restore saja. Oke, lalu kita start saja. Seharusnya teman-teman di sini di server ini tidak ada file yang tertampil lagi karena saya sudah kembali ke default server yang sudah kita snapshot sebelumnya. Saya akan coba ls ya teman-teman. Oke teman-teman, jika di sini masih ada filenya maka snapshotnya gagal, dan jika tidak ada filenya maka restore snapshot kita berhasil. Oke, ketika saya ls tidak ada file yang tertampil karena saya sudah kembali ke snapshot awal ketika saya membuat snapshot atau checkpoint ya teman-teman. Berarti di sini kita berhasil. Oke, jadi sampai sini saja video pembahasan tentang snapshot. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang clone virtual machine. Nah, apa sih clone virtual machine? Clone virtual machine adalah metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang kita miliki. Jadi misal kita punya server atau virtual machine dan kita mau membuat lagi biar jadi 2 atau 3 atau 4 server virtual machine. Nah, kita tidak perlu menginstal ulang dan tidak perlu menunggu lama-lama lagi karena proses penginstalan server atau virtual machine butuh waktu yang lumayan lama. Jadi kita cukup duplikasi satu server menjadi 2 atau 3 atau 4. Jadi nanti server yang baru isinya akan sama seperti server yang kita buat sebelumnya. Oke, langsung saja kita akan coba.
di server dengan hostname Tiara server, lalu kita off saja. Lalu teman-temannya bisa arahin cursor-nya ke server yang mau teman-teman clone, lalu klik kanan, lalu kita tekan button clone, atau mau pakai shortcutnya yaitu Ctrl plus O, klik saja. Di sini kita akan dipertanyakan tentang penempatan file yang akan kita simpan. Di sini saya akan menggunakan device saja, lalu saya next. Nah, di sini ada clone type atau tipe duplikasi yang akan kita gunakan. Di sini ada dua opsi, yaitu full clone atau link clone. Apa sih bedanya? Kalau full clone itu menduplikasi seluruh konfigurasi atau isi yang ada di virtual machine kita. Kalau link clone hanya menduplikasi pada konfigurasi snapshot terakhir. Misal ketika kita punya virtual machine, kita punya 5 konfigurasi IP address, lalu kita snapshot, lalu terdapat perubahan. Setelah snapshot terdapat 7 IP address, lalu kita cloning. Jadi kita pilih full clone, dia akan mengcloning atau menduplikasi seluruh IP address, yaitu 7. Sedangkan link clone yaitu menduplikasi pada snapshot terakhir, yaitu 5 IP address. 2 IP address tambahan perubahan tidak akan tercloning di sini. Teman-teman, jadi di sini saya akan pilih yang full clone. Kita klik next. Di sini akan memilih current machine state. Kita finish. Kita tunggu ya. Untuk proses clone-nya itu nggak selama kita membuat Ubuntu server yang baru. Nah, ini default-nya dan ini cloningannya. Dan ada tambahan nama yaitu Ubuntu server clone. Setelah itu kita klik saja apakah hostname-nya dan password-nya seperti Ubuntu server yang awal atau tidak ya teman-teman. Kita tunggu saja. Oke teman-teman, jadi ternyata hostname-nya tetap sama yaitu Tiara, berarti duplikasi server atau cloning kita berhasil. Saya akan coba login ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya. Teman-teman, jadi masih sama ya kayak server yang awal tadi. Jadi proses cloningnya udah berhasil. Oke, sampai di sini saja pembahasan tentang clone pada virtual machine.